Pernahkah sahabat semua membayangkan bagaimana rasanya hidup setiap hari dengan ibu mertua yang selalu mencari kesalahan, sekecil apapun itu? Menyapu salah, mencuci salah, bahkan di depan keluarga besar, harga diri seorang menantu dihancurkan dengan perbandingan yang menyakitkan. Namun anehnya, menantu itu tidak pernah membalas, tidak pernah pergi dengan kebencian. Ia justru memilih bersabar, hingga suatu hari, ketika ibu mertua itu jatuh sakit dan sebuah rahasia besar akhirnya terungkap. Jika sahabat penasaran dengan kisah lengkapnya, silahkan cari posisi terbaiknya dan ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Jika sudah, mari kita masuk ke dalam kisahnya, dan jangan lupa tuliskan komentar pesan yang ingin disampaikan setelah mendengar kisah lengkapnya. Pagi itu matahari baru saja naik ketika Dini sudah berdiri di dapur rumah mertuanya. Tangannya sibuk mencuci piring yang menumpuk sejak semalam. Air sabun yang dingin mengalir di sela-sela jarinya, sementara pikirannya berusaha tetap tenang, seperti hari-hari sebelumnya. Dini sudah terbiasa bangun lebih pagi dari siapapun di rumah itu. Ia menyapu halaman, mengepel lantai, mencuci pakaian, lalu menyiapkan sarapan. Semua ia lakukan dengan hati-hati, berharap tidak ada yang salah. Namun, entah mengapa, selalu saja ada yang kurang di mata ibu mertuanya. Bu Nur, seorang wanita yang dikenal tegas, keras, dan sangat teliti dalam segala hal. Sejak Dini pertama kali masuk ke rumah itu sebagai menantu, Bu Nur tidak pernah benar-benar terlihat senang. Suara sandal Bu Nur terdengar dari ruang tengah. Langkahnya pelan tapi tegas, seperti seseorang yang selalu mencari sesuatu untuk diperhatikan. Ia berhenti di depan dapur. Matanya langsung menatap lantai yang baru saja dipel Dini. "Dini?" ucapnya dengan nada datar. Dini menoleh cepat. "Iya, Bu." Bu Nur menunjuk ke arah sudut lantai dekat lemari. Sudut itu masih kotor. "Kalau mengepel jangan asal-asalan." Dini menatap sudut yang dimaksud. Ia sebenarnya sudah membersihkannya, tapi mungkin memang ada sedikit noda yang tertinggal. "Iya Bu, nanti Dini bersihkan lagi." Dini tidak membantah. Ia hanya mengambil kain pel dan mengulang lagi dari awal. Beberapa menit kemudian, Bu Nur kembali bersuara. "Kalau mencuci pakaian juga jangan dicampur begitu. Baju putih dengan warna itu bisa luntur." Padahal Dini sudah memisahkannya. Namun lagi-lagi ia hanya menjawab pelan. "Baik Bu." Bagi orang lain mungkin hal-hal seperti itu terlihat sepele. Tapi bagi Dini, itu terjadi hampir setiap hari. Hampir tidak pernah ada hari tanpa kritik. Bahkan ketika ia merasa sudah melakukan semuanya dengan benar. Yang paling menyakitkan bukan hanya kritiknya, tapi perbandingan yang sering keluar dari mulut Bu Nur. Coba lihat menantunya Bu Ratna di sebelah. Rumahnya selalu rapi. Orangnya juga cekatan. Kalimat itu pernah terdengar lebih dari sekali. Setiap kali mendengarnya, hati Dini terasa seperti diremas pelan-pelan. Namun ia memilih diam. Karena Dini tahu satu hal yang tidak pernah ia lupakan sejak awal menikah dengan Arif. Ia bukan menantu yang diinginkan. Dulu, sebelum Arif menikah, Bu Nur sudah memiliki pilihan sendiri untuk calon menantunya. Seorang perempuan yang dianggap lebih pantas, lebih mapan, dan berasal dari keluarga yang lebih baik. Namun Arif menolak pilihan itu. Ia memilih Dini. Keputusan itu tidak pernah benar-benar diterima oleh Bu Nur. Sejak saat itu, Dini selalu merasa seperti orang yang sedang diuji setiap hari di rumah itu. Siang harinya, Arif pulang lebih awal dari pekerjaannya. Ia melihat Dini sedang menjemur pakaian di halaman belakang. "Capek?" tanya Arif pelan. Dini tersenyum kecil. "Enggak kok." Padahal wajahnya terlihat lelah. Arif sebenarnya tahu bagaimana sikap ibunya. Ia sering mendengar sendiri teguran-teguran itu. Namun setiap kali ia mencoba membela Dini, keadaan justru menjadi lebih rumit. Karena itu, ia lebih sering memilih menenangkan istrinya diam-diam. "Kamu sabar banget," kata Arif suatu hari. Dini hanya tersenyum tipis. Namanya juga hidup bareng orang tua. Jawaban itu sederhana, tapi menyimpan banyak hal yang tidak pernah ia ceritakan. Malam hari di rumah itu selalu terasa sunyi.
Dini sering duduk sendirian di kamar kecilnya setelah semua pekerjaan selesai. Dari jendela ia bisa melihat lampu rumah tetangga yang masih menyala. Kadang ia bertanya dalam hati, apakah semua menantu juga seperti ini? Atau hanya dirinya saja yang merasa selalu salah? Namun setiap kali pikiran itu datang, Dini selalu mencoba mengusirnya. Ia percaya satu hal. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Pagi bekerja, siang dikritik, malam menahan perasaan. Hingga suatu hari Bu Nur pulang dari arisan keluarga dengan wajah yang tampak kesal. Ia duduk di ruang tamu sambil menghela napas panjang. Besok keluarga besar mau kumpul di rumah Tante Rina, katanya. Arif yang sedang minum air langsung menoleh. Acara apa, Bu? Silaturahmi biasa. Lalu mata Bu Nur beralih ke arah Dini. Sekalian biar semua orang lihat bagaimana menantu di keluarga ini. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun entah mengapa, dada Dini tiba-tiba terasa tidak nyaman. Ada sesuatu dalam nada suara Bu Nur yang membuatnya merasa khawatir. Ia tidak tahu mengapa. Tapi jauh di dalam hatinya, Dini merasa pertemuan keluarga itu mungkin akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Dan tanpa ia sadari, hari itulah yang perlahan akan membawa hidupnya menuju sebuah titik yang sangat menyakitkan. Sebuah momen yang akan membuatnya mempertanyakan, apakah semua kesabarannya selama ini benar-benar berarti. Hari pertemuan keluarga itu akhirnya tiba. Sejak pagi Dini sudah sibuk menyiapkan semuanya. Ia memilih pakaian yang paling rapi yang ia miliki. Sebuah gamis sederhana berwarna krem dan kerudung yang disetrika dengan hati-hati. Tidak ada yang istimewa, tapi ia ingin terlihat pantas di depan keluarga besar suaminya. Bukan untuk dipuji. Setidaknya, agar tidak dipermalukan. Di depan cermin kecil di kamar, Dini sempat menatap dirinya sendiri beberapa detik. Wajahnya terlihat tenang, tetapi di dalam hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti firasat yang mengganggu. Sudah siap? Suara Arif terdengar dari pintu kamar. Dini mengganggu pelan. Ayah. Arif tersenyum kecil. Ia tahu istrinya selalu berusaha tampil baik di depan keluarganya. Kalau nanti ada apa-apa, jangan dipikirin terlalu dalam. Ya, ucap Arif hati-hati. Dini hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa. Perjalanan menuju rumah Tante Rina memakan waktu hampir 1 jam. Rumah itu cukup besar, berada di ujung jalan dengan halaman luas yang sudah dipenuhi kendaraan keluarga. Dari luar saja sudah terdengar suara ramai. Begitu mereka masuk, beberapa anggota keluarga langsung menyapa Arif dengan hangat. Arif datang. Wah, akhirnya muncul juga. Namun ketika mata mereka beralih pada Dini, senyum itu terasa berbeda. Tidak kasar, tapi juga tidak terlalu hangat. Dini tetap menundukkan kepala sopan. Ia mencoba membantu di dapur bersama para ibu-ibu keluarga. Di sana, suasana terlihat ramai dengan obrolan dan tawa. Beberapa wanita sedang memotong buah, ada yang mengatur piring, dan ada yang sibuk membicarakan banyak hal. Dini langsung menawarkan diri membantu. Biar saya saja yang cuci piringnya, Tante. Beberapa dari mereka mengangguk, tapi tidak terlalu menanggapi. Tak lama kemudian, Bu Nur masuk ke dapur. Matanya langsung menyapu seluruh ruangan. Lalu berhenti pada Dini yang sedang mencuci piring. Bu Nur mendekat sambil melipat tangan di dada. Begitu caranya cuci piring, katanya tiba-tiba. Suasana dapur langsung sedikit sunyi. Dini menoleh pelan. Ya Bu. Ada yang salah? Bu Nur menghela napas panjang, seolah sangat kecewa. Kalau mencuci itu jangan asal bersih. Harus benar-benar bersih. Ini masih licin. Beberapa wanita di dapur saling pandang. Salah satu dari mereka bahkan tertawa kecil. Dini langsung menggosok ulang piring itu tanpa membalas apapun. Namun Bu Nur belum selesai. Dengan suara yang cukup keras, ia berkata, makanya kalau jadi menantu itu harus belajar dulu. Jangan semuanya serba setengah-setengah. Beberapa orang di dapur mulai memperhatikan. Dini bisa merasakan wajahnya memanas. Ia ingin sekali menghilang dari ruangan itu. Tapi ia tetap berdiri di sana.
Diam. Beberapa menit kemudian, mereka semua berkumpul di ruang keluarga besar. Makanan sudah tersaji di meja panjang. Semua orang duduk sambil mengobrol santai. Namun suasana berubah ketika seseorang mulai membicarakan tentang menantu di keluarga mereka. Aku dengar menantunya Bu Ratna sekarang pintar sekali ngurus rumah, kata salah satu tante. Benar? Sahut yang lain. Rumahnya selalu bersih. Anak-anaknya juga terurus. Bu Nur yang duduk di tengah langsung tersenyum tipis. Lalu tanpa diduga, ia berkata, kalau menantu seperti itu memang enak. Beberapa orang tertawa kecil. Kemudian Bu Nur melanjutkan kalimatnya sambil melirik ke arah Dini. Coba kalau semua menantu seperti itu. Tidak perlu diajari terus. Ruangan itu langsung terasa lebih hening. Semua orang tahu kalimat itu ditujukan kepada siapa. Dini yang duduk di ujung sofa hanya menunduk. Tingganya mengenggam ujung kerudungnya erat-erat. Salah satu sepupu Arif bahkan berbisik pada temannya. Itu menantunya Bu Nur ya? Ayak-ayaknya. Dini bisa mendengar semuanya. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia benar-benar merasa sangat kecil di hadapan begitu banyak orang. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia menahannya sekuat mungkin. Arif yang duduk di sampingnya terlihat gelisah. Rahangnya menegang. Namun sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, Bu Nur kembali berbicara. Kali ini dengan nada yang lebih santai, namun jauh lebih menyakitkan. Dulu sebenarnya saya sudah punya calon menantu pilihan. Beberapa orang langsung penasaran. Serius? Iya, jawab Bu Nur. Anaknya orang terpandang. Pintar, rajin, dan sopan. Ia berhenti sebentar. Lalu berkata dengan ringan. Tapi ya sudahlah, namanya juga pilihan anak. Kalimat itu disambut beberapa tawa kecil. Bagi mereka mungkin hanya candaan biasa. Tapi bagi Dini, itu seperti tamparan keras di depan banyak orang. Ia merasa seluruh ruangan menatapnya. Menilai dirinya. Membandingkannya. Dan saat itu juga, sesuatu di dalam hati Dini akhirnya benar-benar runtuh. Kesabaran yang selama ini ia jaga, tiba-tiba terasa sangat rapuh. Malam itu, ketika mereka pulang ke rumah, suasana di dalam mobil sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara. Hingga akhirnya Dini berkata pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. Mas, Arif Menali, aku rasa, kita harus mulai hidup sendiri. Kalimat itu membuat Arif terdiam. Ia tahu Dini bukan orang yang mudah menyerah. Jika ia sampai mengatakan hal itu, berarti hatinya benar-benar sudah terluka sangat dalam. Dan tanpa mereka sadari, keputusan yang akan mereka ambil setelah malam itu, akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam setelah pertemuan keluarga itu terasa sangat panjang bagi Dini. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap jalanan dari balik jendela mobil, sementara pikirannya masih terbayang oleh semua yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Tawa kecil para kerabat, bisikan-bisikan yang ia dengar, dan kalimat Bu Nur yang terus terngiang di kepalanya. Dulu sebenarnya saya sudah punya calon menantu pilihan. Kalimat itu terasa seperti luka yang tidak terlihat, tetapi sangat dalam. Sesampainya di rumah, Dini langsung masuk ke kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur dengan kepala tertunduk. Untuk pertama kalinya sejak menikah, air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Arif berdiri di dekat pintu, melihat istrinya dengan perasaan bersalah. Ia tahu ibunya sering bersikap keras kepada Dini. Tapi malam itu, semuanya terasa sudah terlalu jauh. Arif perlahan duduk di sampingnya. Maaf ya, ucapnya pelan. Dini menggeleng sambil menghapus air matanya. Mas tidak perlu minta maaf. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Aku cuma capek. Satu kata itu terdengar sangat jujur. Bukan capek bekerja, tapi capek menahan perasaan. Beberapa saat mereka hanya duduk dalam diam. Hingga akhirnya Dini kembali berkata dengan suara yang sangat lembut. Mas, aku ingin kita hidup sendiri. Arif tidak langsung menjawab. Ia sudah memikirkan kemungkinan itu sejak lama,
tetapi selalu ragu. Bagaimanapun juga Bu Nur adalah ibunya, dan rumah itu adalah rumah yang ia tinggali sejak kecil. Namun malam itu, melihat wajah Dini yang begitu lelah, ia sadar sesuatu. Kesabaran istrinya sudah berjalan terlalu jauh. Akhirnya Arif mengangguk pelan. Baik, kita cari tempat. Seminggu kemudian, mereka benar-benar pindah. Tidak ada rumah besar. Tidak ada kamar luas. Hanya sebuah kontrakan kecil di pinggir kota. Bangunannya sederhana, dengan dinding yang sedikit kusam dan atap yang kadang berderit ketika angin kencang datang. Ruang tamunya kecil. Dapurnya sempit. Dan kamar tidurnya hanya cukup untuk satu kasur dan lemari kecil. Namun anehnya, untuk pertama kalinya sejak menikah, Dini merasa dadanya jauh lebih ringan. Pagi hari di rumah kecil itu terasa berbeda. Dini tetap bangun lebih awal seperti biasanya. Ia menyapu lantai kontrakan yang sempit, memasak nasi sederhana, dan menyiapkan bekal untuk Arif bekerja. Tidak ada suara yang mengkritik. Tidak ada yang memeriksa sudut lantai. Tidak ada yang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Hanya ada keheningan yang terasa damai. Suatu pagi, ketika mereka sarapan dengan lauk telur dan tempe goreng, Arif melihat istrinya tersenyum kecil. "Kenapa?" tanya Arif. "Dini mengkeleng pelan." "Enggak tahu, rasanya tenang saja." Arif ikut tersenyum. Meski kehidupan mereka sekarang jauh lebih sederhana, ada sesuatu yang terasa lebih hangat di rumah kecil itu. Namun kehidupan mandiri tidak selalu mudah. Penghasilan Arif sebenarnya tidak terlalu besar. Setelah membayar kontrakan, listrik, dan kebutuhan sehari-hari, hampir tidak ada uang yang tersisa. Kadang mereka harus sangat hemat. Dini bahkan mulai menerima cucian dari tetangga untuk membantu menambah penghasilan. Tangannya sering pegal karena harus mencuci dan menyetrika sampai malam. Namun ia tidak pernah mengeluh. Setiap kali Arif meminta maaf karena belum bisa memberikan kehidupan yang lebih baik, Dini selalu menjawab dengan kalimat yang sama. "Kita sudah punya ketenangan. Itu sudah cukup." Hari-hari terus berjalan. Bulan pertama, bulan kedua, hingga suatu sore, ketika hujan turun cukup deras, ponsel Arif tiba-tiba berdering. Itu panggilan dari salah satu tetangganya di rumah lama. Arif mengangkatnya dengan wajah bingung. Beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah. "Serious? You capnya catch it." Dini yang sedang melipat pakaian langsung menoleh. "Ada apa, Mas?" "Arif menyerangkan ponselnya perlahan." Wajahnya terlihat cemas. "Itu bunua." Jantung Dini tiba-tiba berdetak lebih cepat. "Kenapa dengan ibu?" "Arif menilang luda." "Ibu sakit." Katanya sudah beberapa hari tidak bisa bangun. Ruangan kecil itu tiba-tiba terasa sunyi. Untuk beberapa detik, Dini hanya diam. Banyak kenangan terlintas di kepalanya. Semua teguran. Semua kritik. Semua rasa malu yang pernah ia rasakan. Namun anehnya, tidak ada rasa marah di dalam hatinya. Yang muncul justru rasa khawatir. Malam itu juga mereka memutuskan pulang ke rumah Bu Nur. Ketika sampai, rumah itu terlihat jauh lebih sepi dari biasanya. Lampu ruang tamu redup, dan suasana terasa sangat berbeda. Dini masuk ke kamar Bu Nur dengan langkah pelan. Di atas tempat tidur, Bu Nur terlihat jauh lebih lemah dari yang ia ingat. Wajahnya pukit, tubuhnya kurus. Matanya yang dulu selalu tajam kini terlihat redup. Ketika melihat Dini masuk, Bu Nur menatapnya cukup lama. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun suaranya sangat pelan. "Hal, kalian datang." Dini mendekat tanpa ragu. Ia membantu membenarkan selimut Bu Nur dan menyiapkan air minum di samping tempat tidur. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada dendam. Hanya kepedulian. Beberapa hari berikutnya, Dini merawat Bu Nur dengan sangat telaten. Ia memasak makanan lembut, membersihkan kamar, bahkan membantu memijat kaki Bu Nur yang sering terasa sakit. Arif memperhatikan semuanya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bagaimana ibunya memperlakukan Dini dulu. Namun sekarang, orang yang paling sabar merawat Bu Nur justru adalah Dini. Suatu malam, ketika Arif keluar membeli obat,
Kamar itu hanya diisi oleh Dini dan Bu Nur. Hujan terdengar jatuh di luar jendela. Bu Nur menatap Dini yang sedang merapikan bantalnya. Lalu tiba-tiba ia berkata dengan suara lemah. Dini. Dini berhenti sejenak. Iya, Bu. Bu Nur memandangnya lama. Matanya terlihat berbeda dari biasanya. Lalu perlahan ia berkata sesuatu yang membuat Dini benar-benar terdiam. Semua yang ibu lakukan selama ini, bukan karena ibu membencimu. Dini membeku. Ia tidak langsung mengerti maksudnya. Namun kalimat berikutnya membuat jantungnya berdegup kencang. Selama ini, ibu hanya ingin melihat seberapa kuat hatimu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka tinggal bersama, sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terbuka sedikit demi sedikit. Sebuah kebenaran yang selama ini tidak pernah Dini bayangkan sama sekali. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan masih turun pelan di luar rumah, menimbulkan suara rintik yang berulang di atap seng. Di dalam kamar, lampu kecil di sudut ruangan menyinari wajah Bu Nur yang terlihat sangat lemah. Dini masih berdiri di samping tempat tidur. Kata-kata yang baru saja diucapkan Bu Nur terus berputar di kepalanya. Semua yang ibu lakukan selama ini, bukan karena ibu membencimu. Dini tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Selama ini, setiap teguran, setiap perbandingan, setiap rasa malu yang ia alami, semuanya terasa begitu nyata. Bagaimana mungkin semua itu bukan karena kebencian? Dini menatap Bu Nur yang sedang berusaha mengatur napasnya. Bu, maksudnya apa? Tanya Dini pelan. Bu Nur menutup matanya sejenak, seolah mengumpulkan tenaga untuk berbicara. Suara hujan di luar menjadi satu-satunya suara yang terdengar beberapa detik. Kemudian Bu Nur membuka matanya kembali. Tatapannya kali ini tidak lagi tajam seperti dulu. Justru terlihat rapuh. Dini, katanya perlahan. Kamu tahu kenapa dulu ibu sangat menolak kamu? Dini tidak menjawab. Ia hanya menunduk sedikit. Tentu karena ibu sudah punya calon menantu lain, lanjut Bu Nur dengan napas berat. Ibu pikir, perempuan itu akan lebih mudah menjalani hidup di keluarga ini. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lirih. Tapi setelah Arif tetap memilih kamu, ibu mulai memperhatikanmu. Dini masih diam. Tingginya perlahan menggenggam ujung selamat. Ibu melihat kamu orangnya lembut. Terlalu lembut. Kalimat itu membuat Dini sedikit mengangkat wajahnya. Terlalu lembut untuk hidup di dunia yang keras, lanjut Bu Nur. Tatapan Bu Nur mengarah ke jendela yang gelap. Dunia ini tidak selalu ramah, Dini. Banyak orang yang akan meremehkan, menilai, bahkan menjatuhkan orang lain. Ia menarik napas panjang. Ibu takut kamu tidak akan kuat. Dini masih belum benar-benar mengerti. Bu Nur menoleh kembali ke arahnya. Karena itu, ibu bersikap keras. Dini menatap wajah tua itu dengan perasaan campur aduk. Semua kenangan tiba-tiba muncul kembali. Teguran tentang lantai. Kritik tentang cucian. Perbandingan dengan menantu orang lain. Dan penghinaan di depan keluarga besar. Semua itu, pelajaran, suara Dini hampir tidak terdengar. Bu Nur mengganggu pelan. Ibu ingin tahu, apakah kamu akan menyerah, atau tetap bertahan? Air mata perlahan mulai menggenang di mata Dini. Bu. Tapi waktu itu, di depan keluarga. Bu Nur menutupkan matanya lagi. Ibu tahu itu menyakitkan. Suaranya terdengar penuh penyesalan. Ibu melihat kamu menahan semuanya, tanpa membalas, tanpa marah. Ia membuka matanya kembali dan menatap Dini dengan penuh arti. Di situ ibu tahu, kamu bukan perempuan lemah. Air mata Dini akhirnya jatuh. Selama ini ia selalu berpikir dirinya tidak pernah cukup baik. Ia selalu merasa gagal menjadi menantu yang diharapkan. Namun sekarang, kenyataan yang ia dengar justru sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Ibu hanya ingin memastikan satu hal, kata Bu Nur pelan. Apapun yang terjadi dalam hidup, kamu tidak akan mudah patah. Dini tidak tahu harus berkata apa.
Semua rasa sakit yang ia simpan selama ini tiba-tiba terasa berubah bentuk. Bukan hilang sepenuhnya, tapi perlahan menjadi sesuatu yang lebih bisa ia pahami. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka. Arif masuk membawa obat dari apotek. Ia berhenti ketika melihat Dini yang sedang menghapus air matanya. "Ada apa?" tanya Arif cemas. Dini menoleh ke arah suaminya. Lalu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum dengan perasaan yang berbeda. Bukan senyum yang dipaksakan, tapi senyum yang lahir dari kelegaan yang perlahan muncul. "Tidak apa-apa, Mas," katanya lembut. Arif masih terlihat bingung, tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Hari-hari berikutnya, Dini tetap merawat Bu Nur dengan penuh perhatian. Ia memasak makanan hangat setiap pagi, membantu mengganti pakaian Bu Nur, dan menemani berbicara ketika malam tiba. Hubungan mereka perlahan berubah. Tidak lagi seperti dulu. Tidak ada lagi kritik keras. Yang ada hanya percakapan sederhana antara dua perempuan yang mulai saling memahami. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik jendela, Bu Nur memanggil Arif dan Dini ke kamarnya. Wajahnya terlihat lebih tenang. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang terasa sangat serius. "Ibu ingin bicara sesuatu," katanya pelan. Arif duduk di samping tempat tidur. "Iya, Bu. Bu Nur menatek mereka bergantian. Umur ibu sudah tidak lama lagi." "Bu, jangan bicara begitu," potong Arif cepat. Namun Bu Nur menggeleng. Ibu sudah memikirkan semuanya. Ia mengambil sebuah map kecil dari laci di samping tempat tidur. Tangannya sedikit gemetar ketika menyerahkannya kepada Arif. "Apa ini, Bu?" tanya Arif bingung. Bu Nur menatap Dini cukup lama sebelum menjawab. "Itu semua yang ibu miliki." Arif membuka map itu perlahan. Matanya langsung melebar. Di dalamnya ada dokumen rumah, tanah, dan beberapa surat penting lainnya. "Ibu sudah mengurus semuanya," kata Bu Nur pelan. "Semua harta itu, ibu serahkan kepada kalian berdua." Arif terdiam. "Bu, kenapa?" Bu Nur menoleh ke arah Dini. Matanya terlihat berkaca-kaca. "Karena ibu tahu, orang yang paling pantas menjaganya adalah perempuan yang bahkan tidak pernah membenci ibu, meski ibu sudah menyakitinya." Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat sunyi. Dan di saat itulah, Dini menyadari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selama ini ia berpikir ia hanya menahan luka. Namun ternyata, kesabarannya telah mengubah segalanya. Dan itu baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar warisan. Ruangan itu terasa sangat sunyi setelah Bu Nur mengatakan semuanya. Arif masih memegang map berisi dokumen-dokumen penting itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia membuka beberapa lembar di dalamnya, memastikan apa yang baru saja ia dengar bukanlah kesalahpahaman. Sertifikat rumah, surat tanah, beberapa dokumen tabungan. Semuanya tertulis atas nama Bu Nur, namun dalam surat wasiat yang sudah disiapkan, seluruhnya akan diberikan kepada Arif dan Dini. Arif menggengket wajahnya perlahan. "Bu, ini terlalu banyak." Namun Bu Nur hanya tersenyum tipis. Senyum yang sangat berbeda dari senyum-senyum yang dulu sering terlihat dingin. "Ibu sudah memikirkan ini lama," katanya pelan. Tatapannya lalu beralih kepada Dini. Perempuan yang selama ini sering ia tegur, ia kritik, bahkan ia bandingkan di depan orang lain. "Selama ini, ibu memperhatikanmu." Suara Bu Nur terdengar lebih lembut dari biasanya. Banyak orang terlihat baik ketika hidupnya nyaman. Tapi tidak semua orang tetap baik ketika diperlakukan tidak adil. Air mata mulai mengalir pelan di pipi Dini. Ia tidak pernah berharap akan mendengar kata-kata seperti itu dari ibu mertuanya. Ibu pernah berpikir, "Kamu akan pergi sambil membawa kebencian," lanjut Bu Nur. "Apalagi setelah kejadian di rumah Tante Rina." Dini menunduk pelan. Momen itu memang menjadi salah satu luka paling dalam hidupnya. "Ibu tahu kamu sangat malu waktu itu," kata Bu Nur lirih. Ibu melihat semuanya. Arif menoleh ke arah ibunya dengan wajah bingung. Kalau ibu tahu itu menyakitkan, kenapa ibu tetap melakukannya?
Puno menghela napas panjang. Karena ibu ingin melihat satu hal terakhir. Ia menatap Dini dalam-dalam. Apakah kamu akan berubah menjadi orang yang penuh amarah, atau tetap menjadi dirimu yang sabar? Ruangan itu kembali hening. Semua jawaban sebenarnya sudah terlihat jelas dari apa yang terjadi beberapa bulan terakhir. Ketika Dini dan Arif memutuskan pindah. Ketika mereka hidup sederhana di kontrakan kecil. Dan terutama, ketika Dini datang kembali untuk merawat Bu Nur tanpa sedikit pun menunjukkan kebencian. Ibu melihat semuanya, kata Bu Nur pelan. Kamu memasak untuk ibu, membersihkan kamar ibu, bahkan memijat kaki ibu. Air matanya mulai menggenang. Padahal kamu punya banyak alasan untuk meninggalkan ibu. Dini tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menggeleng pelan sambil menghapus air matanya. Bagaimanapun juga, ibu adalah ibu Mas Arif, ucapnya lirih. Dan bagi Dini, orang tua tetap harus dihormati. Kalimat sederhana itu membuat dada Arif terasa sesak. Ia tahu istrinya benar-benar tulus. Bukan karena warisan. Bukan karena balasan. Tapi karena memang begitu hatinya. Bu Nur menatap Dini dengan mata yang penuh penyesalan. Maafkan ibu. Itu adalah kalimat yang selama ini tidak pernah Dini dengar. Kalimat yang sederhana, tapi terasa sangat berat keluar dari mulut Bu Nur. Air mata Dini kembali jatuh. Namun kali ini bukan karena luka, melainkan karena sesuatu yang akhirnya sembuh. Dini mendekat dan menggenggam tangan Bu Nur yang mulai dingin. Dini sudah memaafkan ibu, sejak lama, katanya lembut. Beberapa hari setelah percakapan itu, kondisi Bu Nur tidak banyak berubah. Tubuhnya semakin lemah. Namun wajahnya terlihat jauh lebih tenang. Seolah ada sesuatu yang akhirnya selesai di dalam hatinya. Suatu pagi yang sangat sunyi, ketika cahaya matahari masuk perlahan dari jendela kamar, Bu Nur menghembuskan napas terakhirnya. Arif yang berada di samping tempat tidur hanya bisa menundukkan kepala. Sementara Dini berdiri diam dengan mata yang berkaca-kaca. Meskipun hubungan mereka penuh luka di masa lalu, tetap saja kepergian itu meninggalkan ruang kosong yang tidak mudah dijelaskan. Hari pemakaman berlangsung sederhana. Beberapa kerabat yang dulu pernah hadir di pertemuan keluarga juga datang. Sebagian dari mereka kini memandang Dini dengan cara yang berbeda. Mereka melihat sendiri bagaimana Dini merawat Bu Nur di hari-hari terakhirnya. Tidak ada lagi bisikan meremehkan. Tidak ada lagi tatapan yang meragukan. Beberapa bulan setelah semuanya berlalu, kehidupan Dini dan Arif perlahan berubah. Rumah peninggalan Bu Nur akhirnya menjadi tempat tinggal mereka. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah cara hidup Dini. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, dan tetap memperlakukan semua orang dengan kebaikan yang sama. Suatu sore, ketika Dini sedang menyapu halaman rumah itu, seorang tetangga bertanya dengan penasaran. Dini, setelah semua yang kamu alami, kamu tidak pernah membenci ibu mertuamu. Dini berhenti menyapu sejenak. Ia memandang langit sore yang mulai berwarna jingga, lalu tersenyum pelan. Kalau dulu saya memilih membenci, mungkin hidup saya tidak akan pernah sampai di titik ini. Ia melanjutkan menyapu halaman dengan tenang. Kadang, kesabaran memang terasa sangat berat. Dini berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara lembut. Tapi seringkali, kesabaran itu juga yang akhirnya membawa kita pada hadiah yang tidak pernah kita bayangkan. Dan di rumah yang dulu penuh teguran itu, kini hanya tersisa ketenangan. Sebuah rumah yang menjadi saksi bahwa luka, kesabaran, dan kebaikan, pada akhirnya selalu menemukan jalannya sendiri. Sahabat, dari kisah Dini kita belajar bahwa kesabaran seringkali terasa sangat menyakitkan ketika dijalani. Namun kebaikan yang tetap kita jaga, bahkan kepada orang yang pernah melukai kita, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Terkadang bukan balasan yang kita cari, tapi ketenangan hati yang menjadi hadiah paling berharga. Jika kisah ini menyentuh hati sahabat, jangan lupa tuliskan pesan atau pelajaran yang sahabat dapatkan di kolom komentar. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua untuk tetap sabar, tetap berbuat baik, dan selalu percaya bahwa setiap ujian pasti membawa hikmah.
Sampai jumpa di kisah mengharukan berikutnya.